Halo, selamat pagi. Apa kabar? Tentu kita sudah lama sekali nggak ketemu. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba memberikan pengantar untuk buku kita, e-book yang baru mengenai innovation dalam dunia global. Pada bab 1 dipaparkan mengenai bagaimana kita mengkonekkan antara peran human capital dengan inovasi dalam dunia yang mengglobal saat ini. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa yang sudah kita pelajari tentang human capital itu kan prinsipnya adalah menambahkan nilai tambah pada aspek sumber daya manusia. Maka di sini ditegaskan dalam buku ini bahwa perusahaan-perusahaan yang berskala multinasional di dalam menyaingi atau berperan atau ingin survive di era global saat ini itu perlu menajamkan mengenai peran human capital yang tentu saja mendorong pada aspek innovation yang harus dilakukan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Oleh karena itu, pada bab ini dalam konteks multinational enterprise atau perusahaan-perusahaan yang berskala multinasional itu menyarankan adanya model bisnis yang terintegrasi yang akan bisa bertaut ya pada bagaimana kita meleverage antara tantangan yang terjadi di luar sana dengan apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan itu semua dipaparkan dalam beberapa temuan-temuan para penulis atau pengamat yang terdahulu mulai tahun 2011, 2016 bahkan sampai sekarang di tahun 2000 yang mendekati 2019 di era global saat ini. Saudara-saudara mahasiswa, di dunia bisnis itu terjadi kompetisi yang agak berbeda. Yang dulu pemain-pemain lama itu cukup eksis, ternyata di dalam era global saat ini itu justru banyak sekali pendatang-pendatang yang hadir yang berasal dari dunia market yang saat ini sedang bangkit, seperti misalnya Cina dan India yang memfokuskan pada kemunculan innovation indigenous, artinya innovation yang diangkat dari local wisdom atau katakanlah peran-peran yang kuat yang muncul dari masyarakat lokal negara yang bersangkutan. Multinational enterprise itu memfokuskan pada pengembangan inovasi, kapasitas inovasi di dalam negara-negara yang sedang berkembang untuk melawan kompetisi yang terjadi. Dan di sini apa hubungannya dengan human capital? Di sini ditunjukkan bahwa intellectual human capital itu sangat punya keterhubungan yang luar biasa dengan dunia saat ini, terutama di dalam mengembangkan bagaimana negara itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi peran SDM itu sungguh-sungguh menjadi sentral. Di dalam bab ini, kalau teman-teman membuka buku e-book yang di bab 1, itu ada leverage antara stock of human capital dan innovation. Di situ digambarkan bahwa
individual, kita sebagai seorang employees ataupun kita sebagai pimpinan perusahaan, bahkan kalau kita mau terjun sebagai pengusaha, itu diharapkan mempunyai innovation yang akan terus ditantang untuk bisa dikapitalisasi oleh perusahaan, kemudian akan di-leverage lagi atau dikembangkan pada dunia industrinya, dan itu akan mendorong pada kemajuan dari negara itu. Nah, pada bab ini sebetulnya juga dijelaskan keterhubungan itu jelas tampak sekali bahwa human capital itu memang sangat kompleks ya, secara sumber daya itu sangat kompleks sekali. Kemarin waktu kita belajar dari buku yang pertama, itu dijelaskan bagaimana ada faset-faset human capital itu bisa dibagi dalam intellectual capital, social capital, kemudian ada capital yang lainnya, bagaimana ke jejaring, maksudnya kemampuan jejaring, kemampuan intelektual sendiri yang dimiliki dalam proses dia tumbuh dan berkembang. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan knowledge capital, itu akan tumbuh bersamaan dan itu sangat kompleks yang sangat dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya dan budaya industrinya, bahkan termasuk dalam konteks budaya sebuah negara. Kita bisa belajar misalnya dengan kasus wabah COVID saat ini. Kalau kita amati beberapa negara yang lolos atau katakanlah minim terjangkit dengan virus COVID ini, kita perhatikan misalnya di Jepang. Di Jepang itu ada budaya-budaya yang sudah melekat dan itu menjadi sebuah imperatif WHO misalnya, bahwa kita harus cuci tangan, kita harus melakukan social distancing, kemudian kita harus hidup sehat. Itu juga sudah terjadi sebetulnya culture di Jepang. Kalau kita perhatikan, orang-orang Jepang itu tidak pernah bersalaman seperti yang terjadi di negara kita. Mereka cukup membungkukkan badan untuk memberikan rasa hormat. Kemudian di sana juga sudah dimulai sejak dini, anak-anak itu wajib untuk cuci tangan sebelum masuk sekolah, dan semua itu menjadi culture, budaya yang sudah hidup dan menghidupi bangsa itu. Kemudian di sana juga sudah terbiasa kalau sejak kecil itu orang dibiasakan tidak jajan misalnya, tidak keluar tapi orang membawa bekal. Itu juga menunjukkan bagaimana mereka sudah menginternalisasi pola-pola hidup sehat. Dan itulah yang membuat proteksi terhadap hadirnya virus corona yang semuanya itu pada konteks kebersihan, kemudian jaga jarak sosial, itu sudah dimiliki Jepang. Kalau kita perhatikan, negara Jepang itu relatif minim terserang COVID-19, karena dalam konteks hal ini apa hubungannya dengan SDM atau human capital? Ternyata SDM yang dimiliki oleh negara Jepang itu sudah mempunyai perilaku-perilaku inovasi yang dilakukan sejak dini, dan itu sudah membangun menjadi karakter yang disebut tadi, ada semacam intellectual capital atau social capital atau knowledge capital yang sudah cukup kuat, dan itu menjadi leverage untuk pengembangan negaranya. Itu yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan?